Selamat datang di channel kami iOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah tentang sejarah Hajar Aswad. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe ya, like dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video baru dari kami. Hajar Aswad merupakan peninggalan umat Islam, yang menurut tradisi Islam sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Diketahui, batu yang diyakini umat muslim dari surga ini awalnya berwarna putih. Konon, manusia menyentuh batu itu dan meminta pengampunan dari Tuhan. Sejak itulah Hajar Aswad berubah warna menjadi kehitaman, di mana warna gelap ini mencerminkan dosa umat manusia. Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu, tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam. Hari Tirmidzi, Hajar Aswad berada di Mekah, yang merupakan pusat spiritual Islam. Di sanalah Nabi Muhammad SAW disebut menerima wahyu pertama kali pada abad ke-7. Sederhananya, Hajar Aswad merupakan batu berwarna gelap, yang terpoles halus oleh tangan jutaan peziarah umat muslim. Batu itu pecah menjadi beberapa bagian dari kerusakan yang ditimbulkan selama abad pertengahan. Meski begitu, potongan pecahan Hajar Aswad disatukan oleh bingkai perak murni di sudut tenggara Ka'bah. Diameter Hajar Aswad diperkirakan sebesar 30 cm dan terletak 1,5 meter di atas tanah. Batu ini memiliki aroma yang unik dan ini merupakan aroma wangi alami yang dimilikinya semenjak awal keberadaannya. Dan pada saat ini batu Hajar Aswad tersebut ditaruh di sisi luar Ka'bah sehingga mudah bagi seseorang untuk menciumnya. Adapun mencium Hajar Aswad merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena dia selalu menciumnya setiap saat tawaf. Pada masa Rasulullah berusia 30 tahun, pada saat itu beliau belum diangkat menjadi rasul. Bangunan ini direnovasi kembali akibat banjir yang melanda kota Mekah pada saat itu. Ketika sampai pada peletakan Hajar Aswad, suku Quraisy berselisih, siapa yang akan menaruhnya. Perselisihan ini nyaris menimbulkan pertumpahan darah, akan tetapi dapat diselesaikan dengan kesepakatan menunjuk seorang pengadil hakim yang memutuskan. Pilihan tersebut ternyata jatuh pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dengan bijak berkata pada mereka, "Berikan padaku sebuah kain." Lalu didatangkanlah kain kepadanya. Kemudian beliau mengambil Hajar Aswad dan menaruhnya dalam kain itu dengan tangannya. Lalu beliau berkata, "Hendaklah setiap kabilah memegang sisi-sisi kain ini, kemudian angkatlah bersama-sama." Mereka lalu melakukannya dan ketika telah sampai di tempatnya, Rasulullah menaruhnya sendiri dengan tangannya kemudian dibangunlah. Menurut islamiclandmark.com, selama berabad-abad, tak terhitung banyaknya orang termasuk banyak nabi termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri, para sahabat, tokoh-tokoh saleh dan jutaan muslim yang telah melakukan haji dan umrah telah menempatkan berkah mereka bibir di atasnya. Disebutkan Hajar al-Aswad dan pada hari kiamat akan bersaksi untuk semua orang yang menciumnya, dan imannya masing-masing orang itu. Ibn Abbas menceritakan bahwa Nabi sambil bersandar pada Ka'bah berkata, "Hajar al-Aswad dan al-Makam Ibrahim adalah dua permata dari permata surga. Jika Allah tidak menyembunyikan pancaran mereka, mereka akan menerangi segala sesuatu antara timur dan barat." Tirmidzi. Umar sahabat Nabi suatu kali mencium Hajar Aswad dengan membuat suatu pernyataan yang ingin mematahkan anggapan bahwa Islam memuja dan menyembah batu seperti Hajar Aswad. Karena saat itu, orang Arab memuja dan menyembah berhala batu. Umar menjelaskan bahwa dia mengikuti praktik sunnah Nabi. "Aku tahu betul bahwa kamu hanyalah sebuah batu yang tidak dapat berbuat baik atau merugikan. Seandainya saya tidak melihat Nabi mencium Anda, saya tidak akan melakukannya."
Hajar al-Aswad sempat dicuri dari Ka'bah sekitar 930 oleh pejuang Karmatian yang merupakan sekte Syiah Ismaili. Mereka menggeledah Makkah, menodai sumur Zam-Zam dengan mayat muslim dan membawa Hajar Aswad ke markas mereka di Isa, di Bahrain di abad pertengahan. Menurut sejarawan Al-Juwaini, batu tersebut dikembalikan pada sekitar 952 dan dikembalikan ke lokasi aslinya. Hajar al-Aswad semula merupakan batu utuh namun karena berbagai peristiwa sejarah kini terdiri dari 8 buah dengan ukuran berbeda-beda yang ditempelkan pada sebuah batu besar dan terbungkus bingkai perak. Bingkai perak pertama kali dibuat oleh Abdullah bin Zubair dan digantikan oleh Khalifah saat dibutuhkan. 6 buah batu tambahan diklaim berada di Istanbul, Turki. 1 dipajang di mihrab Masjid Biru, 1 di atas pintu masuk makam Sulaiman Agung dan 4 di Masjid Sokulu Mehmet Pasha, 1 di atas mihrab, 1 di bawah mimbar bawah, 1 lagi di atas mimbar atas dan terakhir melewati pintu masuk. Keaslian potongan tambahan ini telah dipertanyakan, meskipun Turki memang menguasai apa yang sekarang menjadi Arab Saudi selama bertahun-tahun dan menyimpan banyak peninggalan sejarah Islam. Pemerintah Arab Saudi mengerahkan tenaga kerja untuk membersihkan Ka'bah, menggosok Hajar Aswad dengan minyak gaharu, dan membersihkan seluruh area Masjidil Haram. Sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran yang artinya, telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Quran Surah Al-Baqarah 125. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalam.